Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 26 Juli 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 25 Juli ditutup minus 0,31% ke level 7.240. Tadi sempat turun lumayan dalam untuk IHSG, sempat jebol support ya, sempat ke 7.200-an, cuman ditarik naik lagi dan close di area supportnya yang di 73.30-40-an ya. Kalau lihat candlenya hari ini sih semoga aja besok bisa hijau untuk IHSG. Mungkin pantau aja level 72.30-an ini, semoga nggak jebol lagi di bawah itu ya. Untuk supportnya masih di 72.30 dan resistennya itu masih di 73.70-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 25 Juli, secara keseluruhan sih untuk asingnya net buy ya, masuk di saham BBCA cukup banyak 628,9 M ya, setelah kemarin itu rilis laporan kuartal 2 untuk saham BBCA masih positif ya, masih terus bertumbuh, jadi sentimennya bagus ya untuk harga sahamnya. Masih konsisten bertumbuh, jadi asingnya masuk lagi di saham BBCA sebanyak 628,9 M untuk hari ini, dan juga itu kan cukup gede untuk nilai transaksi BBCA hari ini 1 triliunan ya. Kemudian selain di saham BBCA, untuk asingnya juga masuk di ISAT SMGR, yang paling banyak dijual asing ini Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Ya, di Bank BRI hari ini turun cukup dalam, bahkan tadi sempat nguji area support ya untuk saham BBRI, nanti kita akan cek. Itu aslinya keluar 216,7 M. Selain di saham BBRI, untuk aslinya juga keluar di BBNI dan Bank Mandiri. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk cukup banyak di BBCA sih. Ya semoga saja masih ada harapan untuk besok bisa langsung dibuka hijau untuk IHSG ya, dan ya semoga saja bisa seperti itu sih. Oke, kita lihat aja besok untuk IHSG, pantau aja level 7230-an, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini naik lumayan tinggi, disertai asing masuk cukup banyak ya, ditutup surplus 2,23% ke level 10.300. Ini lebih mendekati lagi area resisten dan berhasil naik cukup tinggi ya untuk hari ini, berhasil naik di atas 10.200-an. Semoga aja sih untuk besok ya, untuk BBCA masih bisa naik ya, nguji resistennya di 10.400. Semoga aja, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau swing kemarin ambil di area support ya, ini target price-nya di 10.400 untuk kenaikan BBCA. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak ya, kemungkinan besar sih bisa ya kalau menurut saya ya. Soalnya kan ya terus konsisten ini untuk pertumbuhan laba BBCA, kemungkinan harga sahamnya juga konsisten naik sih. Semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat dan ngejar ini 11.400-an ya untuk target price BBCA, mungkin setelah berhasil breakout di atas 10.400. Kita ikut aja untuk perkembangannya ya. Dan untuk supportnya ada di 10.000, masih di 10.050 sih. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer ya untuk masuk di saham BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA ya, hari ini aslinya masuk 628,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA. Tanggal 23 Juli yang masuk ada RX. Untuk RX versi asing ini 100% buy di saham BBCA, jadi murni akumulasi ya. Tidak melakukan penjualan sama sekali, jadi kemungkinan mudah-mudahan aja untuk RX masuk untuk jangka panjang, jadi harganya masih kuat ya, maksudnya masih kuat uptrendnya, bullishnya. Selain RX yang masuk untuk asingnya ada ZP versi asing 161,2 M net buy, CC net buy 105,3 M, KZ YU AG juga masuk. Yang jualan untuk hari ini di saham BBCA ada BK, AK, BB, cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualannya SQ, YP, PD, EP ya, ini pada keluar. Untuk lokalnya diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan BBCA di RTU udah di-update ya.
EPS-nya untuk kuartal 2 ini ada di level angka 114. Jadi naiknya cukup banyak ya. Secara tahunan dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin juga naiknya lumayan banyak. Secara kuartalan dibandingkan kuartal 1 juga kenaikannya lumayan. Jadi pertumbuhannya cukup bagus. Semoga aja perbankan yang lain juga mengikuti ya untuk performa BBCA ini. Mungkin untuk besok ya ini sih kalau naik ngejar resistennya, mungkin kalau setelah nyentuh level 10.400 berat breakout ya ada potensi koreksi. Cuman kalau berhasil breakout ya bagus. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer, kalau mau entry harga saat ini ya ini antara support resistennya lebih dekat ke resisten. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI ini yang tadi sempat turun cukup dalam ya. Hari ini turunnya agak ngeri 1,67%, bahkan tadi sempat turun di bawah 4.700 ya. Sempat nyentuh level 4.660. Cuman ditarik naik lagi kan, dijaga untuk saham BBRI itu di atas support. Jadi hari ini mudah-mudahan turun cuman nguji supportnya aja. Ya, habis nguji support semoga aja besok naik ya, semoga aja. Cuman kalau malah jebol di bawah 4670-an ya udah mending jangan buru-buru buat average down. Bisa tunggu lagi di area support selanjutnya kalau mau nambah muatan ya. Ini masih jauh ya dari harga tertingginya, agak beda sama BBCA. Coba kita lihat untuk transaksinya ya untuk saham BBRI hari ini, soalnya aslinya keluar lumayan banyak, 216,7 M. BBRI kalau kita lihat lebih detail sih hari ini yang keluar itu ada RX ya. Jadi RX keluar di saham BBRI masuk di BBCA. Untuk RX-nya versi asing soalnya ya. Net sell 156,2 M cenderung distribusi. KZ versi asing juga jualan 132,7 M lumayan banyak. ZP net sell 49,7 M ya. Jadi asingnya cukup banyak yang keluar hari ini di saham BBRI. Yang masuk AKAC ini paling banyak 120,7 M, cuman cenderung trading ya. YU juga cenderung trading, masuk 8,8 M net pay. Secara keseluruhan asingnya net sell, lokalnya net pay ya. Ini kalau di total ya. Untuk transaksi BBRI hari ini sih sebenarnya kurang bagus ya, karena didistribusi. Tapi secara teknikal ya udah di area support sih. Atau buat teman-teman yang tadi sempat open posisi buy, semoga aja besok hijau. Cuman kalau masih merah jebol di bawah 4670-an ya jangan buru-buru buat average down ya. Kalau tetap di hold ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya di harga saat ini. Kemungkinan ya semoga aja bisa naik dalam waktu dekat ya, menyusul BBCA, semoga aja. Kita tunggu aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana untuk BBRI, semoga nggak mengecewakan banget ya. Oh, udah diupdate ya, cuman ya kurang bagus sih ya. Ini turun laporan kuartal 2 secara kuartalan turun, secara tahunan juga turun. IPS-nya 91. Jadi sebenarnya dari segi pendapatan kurang bagus ya untuk BBRI ini sentimennya. Cuman kalau lihat historinya ya emang di kuartal 2 beberapa kali lebih rendah ya dibandingkan kuartal 1. Jadi mudah-mudahan aja ini masih wajar lah kalau menurut saya ya untuk penurunan BBRI di angka 91 ini per lembar sahamnya untuk kuartal 2. Turun sih ya. Ya pantas harganya enggak seperti BBCA ya. Cuman untuk jangka panjang sih untuk saham seperti BBRI kalau melihat penurunan kuartal 2 ini pendapatannya turun, cuman hitungannya masih wajar ya. Semoga aja enggak koreksi lagi lebih dalam, semoga aja ya. Cuman kita lihat aja besok ya, pantau aja area supportnya di 4670 ya. 4670 itu support terdekatnya, semoga besok nggak jebol di bawah itu. Kalau naik ya target price-nya di 4840. Kalau menurut saya sih ini karena koreksinya udah cukup dalam, harganya juga masih di area bottom, jadi ya kemungkinan buat turun lagi walaupun laporan kuartal 2 kurang bagus. Buat turun lagi ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan. Cuman kita nggak tahu, ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini asingnya net sell, mungkin untuk besok di awal market
yang belum punya posisi wait and see aja dulu, tapi disclaimer juga yang langsung mau nge-HK entry buy kalau untuk swing atau trading, antisipasi aja kalau jebol di bawah 4670 ya. Antisipasinya kalau nggak mau cut loss ya di hold aja, jangan buru-buru buat average down, nanti tunggu aja di area support selanjutnya kalau mau entry. Kalau melihat BBCA bisa naik cukup tinggi, kemungkinan untuk saham BBRI kalau IHSG bagus juga ikut-ikutan hijau sih, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham BBRI ya. Untuk resistennya di 4840 untuk saat ini, dan supportnya misal jebol support di 4670 ya di 45 berapa ini? Misal merah dan jebol 4670 ya, supportnya ada di 45670 juga. 4645 beda sih. Oke, itu untuk saham BBRI, semoga aja besok bisa bertahan di atas 4670-an. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank Mandiri hari ini tadi sempat turun, cuma naik lagi ya. Secara keseluruhan ditutup surplus 1,54%. Jadi dari ketiga big bank ya, yang merah BBRI aja, untuk Bank Mandiri ditutup hijau walaupun tadi sempat turun ya. Open gap bawah turun, cuman ditarik naik lagi, dan ini bagus ya, bisa close di atas resistennya 6525. Jadi untuk resisten selanjutnya untuk saham Bank Mandiri misal besok masih uptrend naik ada di 6750. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2 untuk saham BMRI apakah udah diupdate? Belum ya, di RTI belum, semoga aja bagus ya. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus seperti BPCA ya ada potensi naik ya, nguji resistennya di 6750-an, breakout di atas itu nguji 7075-an. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham Bank Mandiri BMRI tanggal 25 Juli asingnya net keluar. Net sell 58 ya, keluar cuman belum terlalu banyak ya, mungkin masih wait and see sebagian investor, tunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 25 Juli ya, sebagian asing masuk, sebagian lagi keluar sih. Untuk transaksinya di ini ya lumayan didominasi oleh asing. Untuk besok mungkin ini sih masih cenderung sideways ya. Semoga aja ini nggak jebol lagi di bawah 6525. Ya, kalau menurut saya sih pelannya akan seperti ini ya untuk Bank Mandiri. Kalau IHSG bagus bisa langsung hijau ya, mudah-mudahan naik. Untuk saham Bank Mandiri nguji resistennya di 6750. Gagal breakout ya turun lagi ya, sideways. Cuman kalau ada sentimen bagus, misal laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya, semoga aja bisa breakout dan ngejar 7000-an, 7075 itu resisten selanjutnya. Misal Bank Mandiri breakout di atas 6750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan lihat saham ASII. ASII hari ini ditutup merah ya, minus 0,88% ke level 4490, masih belum bisa breakout ya, cenderung sideways sedikit di bawah resistennya ini. Ya, masih wait and see laporan kuartal 2-nya gimana, semoga aja bagus ya, soalnya kuartal 1-nya udah kurang bagus. Ditutup minus 0,88% ya. Untuk resistennya masih di 4550. Kalau kita lihat untuk transaksinya saham ASII hari ini tanggal 25 Juli asingnya keluar 46,2 M. Kalau kita lihat lebih detail ASII hari ini tanggal 25 Juli secara keseluruhan didistribusi oleh AKRX ya, RX net sell 36,2 M, 100% jualan. Untuk AK-nya juga cenderung distribusi ya, soalnya nilai transaksinya 53,8 M dan net sell 40,2, nggak terlalu beda jauh. Yang masuk untuk asnya ZP aja paling banyak 27,7 M. Untuk lokalnya sendiri net buy retail masuk lagi di saham ASII. Ya, semoga aja ini sih laporan kuartal 2-nya nggak mengecewakan banget ya untuk saham ASII. Kalau bagus sih ada potensi breakout, cuman kalau malah turun lagi laporan kuartal 2 secara tahunan apalagi secara kuartalan malah lebih rendah ya.
ya hati-hati aja, kemungkinan masih berat buat uptrend ya. Kalau buat bearish jebol di bawah 4290 kayaknya malah tambah menarik ya. Ya valuasinya tambah murah kan kalau sampai turun di bawah 4280 untuk sama SI. Ya untuk saat ini wait and see aja dulu sih. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk untuk jangka panjang ya disclaimer. Buat patokan saya resistennya ada di 4550 ya. Mungkin nunggu sampai laporan kuartal 2-nya rilis, atau buat teman-teman yang udah punya bocoran kira-kira gimana bisa tulis di kolom komentar untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan lihat saham Gotoh. Gotoh hari ini sempat naik turun ya, sempat turun sih. Volatilitasnya di area sini-sini aja, nggak ditutup sama sih sama pembukaan ya. Naik turun candlenya netral sih ya, antara atas bawah sama aja ini. Apa ini? Doji ya, doji. Kalau kita lihat untuk transaksinya Gotoh tanggal 25 hari ini sepi, nilai transaksinya cuma 48,7 M aja dan net sell 7,5. Sepi tapi bisa bertahan di situ-situ aja udah lumayan bagus ya untuk saham Gotoh. Enggak turun lah, sepi. Kalau kita lihat hari ini walaupun sepi tapi ada yang akumulasi yaitu MG ya, 21,5 M. MG-nya versi lokal ya, untuk aslinya sendiri net sell AK CCTP. Jadi ada yang akumulasi luar ini di saham Gotoh, yaitu MG. Market maker utamanya juga MG. Siapa tuh besok digoreng, bisa pantau ya untuk saham Gotoh. AVGB-nya untuk MG hari ini di 53 ya. Kalau kita lihat dari di awal bulan ini yang pegang peran paling banyak MG, YO, AK. Ini yang nilai transaksi paling gede ya untuk MG-nya ini cenderung scalping sih. Jadi kalau tiba-tiba besok naik, buat teman-teman yang udah floating profit yang nggak ada soalnya buat diamankan ya. Takutnya nanti tiba-tiba MG keluar taking profit, harga sahamnya turun. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin masih ada potensi naik untuk besok. Mudah-mudahan untuk saham Gotoh seperti itu. Kalau untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah diupdate? Kayaknya sih belum ya. Untuk saham Gotoh itu biasanya agak telat. Semoga aja bisa positif ya, cuman kalau masih minus ya wajar ya untuk saham Gotoh. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Gotoh. Buat teman-teman yang mau trading untuk besok bisa pantau bid overnya ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk resistennya masih di 59. Siapa tahu MG mau goreng ke 59 kan. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Telkom hari ini tadi sempat turun ya, cuman ditarik naik surplus 0,98% ke level 3090. Tadi dibuka hijau dulu, opennya di 3080, turun, kemudian ditarik naik lagi, close di 3090. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom asingnya masuk nggak terlalu banyak, 2M aja. Dan hitungannya juga belum terlalu rame ya untuk saham Telkom. Kalau kita lihat secara keseluruhan tanggal 25 hari ini ada yang distribusi yaitu BB versi asing, net sell 61,2 M, nilai transaksinya 62. Jadi cenderung distribusi ini BB versi asing di saham Telkom untuk hari ini. Selain BB untuk asingnya yang keluar ada AK sama KZ ya. Untuk AK-nya net sell 12 M, KZ-nya net sell 4,2 M. Yang masuk ini untuk asingnya ada BK, AK, RX ya. TP, CC, YU, cukup banyak broker yang masuk hari ini di saham Telkom. Secara nilai sih net buy ya, cuman nggak terlalu banyak. Untuk lokalnya sendiri ya masih sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk hari ini nggak terlalu rame. Mungkin untuk besok kalaupun naik, pantau aja lah ini ya. Resisten terdekatnya di 3100, berikut di atas itu ngejar 3140. Kalau kita lihat untuk update laporan kuartal 2 apakah udah diupdate untuk saham Telkom? Belum ya. Semoga aja bagus sih. Kalau masih turun ya harus bersabar ya buat teman-teman yang invest di saham Telkom. Kemungkinan ya masih berat buat terbang tinggi ya. Naik mungkin bisa, cuman kalau buat ngegas kayaknya kalau laporan kuartal 2-nya nggak terlalu bagus ya mungkin agak berat ya. Kita lihat aja besok ya. Kalau lihat candlenya hari ini ya kalau naik pantau aja level 3100 ini, semoga bisa breakout dan ngejar 3140.
Cuman kalau nggak bisa breakout di atas 3.100 ya mungkin potensinya akan turun seperti ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan lihat saham Brand. Brand hari ini turun lagi ya, soalnya kemarin kan ya kita tahu sendiri yang masuk itu malah broker-broker itu ya. Untuk hari ini diturun minus 2% lebih, 2,05% ke level 8370-an. Tadi bahkan sempat turun lumayan dalam, cuman ditarik naik lagi dan close di area supportnya yang di 8375. Ya semoga aja besok nggak jebol merah, soalnya kalau langsung merah support selanjutnya ada di 762550 area sini. Itu support selanjutnya untuk saham Brand, misal besok merah ya. Jebol di bawah itu hati-hati, ada potensi bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Brand tanggal 25 Juli aslinya keluar 1,9 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 25 secara keseluruhan yang jualan LG ada yang nampung ya CC. Tapi ya ini untuk lokalnya sebagian retail masih masuk lagi di saham Brand. Yang CC-nya versi asing ya, jadi hari ini aslinya ada yang masuk yaitu CC, cuman yang jualan lumayan banyak ya. BK AKYU ini kalau di total lebih banyak yang jualan sih dibandingkan CC masuk. Jadi aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi LG untuk harga sahamnya turun. Untuk BK-nya mana ini BK asing? Net sell 9 M-an ya, BK-nya malah keluar. Mungkin yang belum punya posisi lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah wait and see aja dulu, tunggu di area supportnya 7650-an. Takutnya kalau tiba-tiba langsung longsor gitu loh, supportnya cukup dalam, jadi terlalu beresiko lah kalau mau entry besok di saham Brand di awal market. Tapi disclaimer ya, kalau mau scalping lihat bid overnya. Oh ya, untuk resistennya ada di 8.800, masih di sini. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan lihat saham BRPT. Hari ini juga turun ke area supportnya 1035. Pas ya di 1035. Sempat naik dikit sih tadi ya. Jadi open naik dikit ke 1070, cuman langsung dibanting turun dan close pas di area supportnya. Jadi untuk besok ya lihat di awal marketnya. Kalau langsung merah wait and see aja dulu ya. Kalau lihat candlenya hari ini sih sebenarnya kurang terlalu bagus. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT, siapa tahu ada yang nampung. Hari ini asingnya keluar 8,4 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BRPT hari ini tanggal 25 secara keseluruhan ya sebenarnya yang masa mengkol nggak beda jauh sih. MG market utamanya nilai transaksinya 25M dan net sell 4,1. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Mungkin lihat saham-saham ya seperti Brand ya, kemudian TPI apakah bagus atau enggak. Kemungkinan untuk BRPT ya, kalaupun naik ya mungkin akan seperti ini, candlenya nggak terlalu tinggi. Cuman kalau jebol merah ya udah mending wait and see aja dulu ya kalau merah. Disclaimer buat teman-teman yang minat masuk ya secara teknikal di pas di area support, cuman nggak hasilnya buat diantisipasi sih. Kalau mau antisipasi langsung merah ya antisipasi ya, mungkin lihat aja amannya ya di awal marketnya gimana. Siapa tahu ada yang jaga harga, ada yang naikin kan. Resistennya ada di 1100, supportnya ya di harga penutupan ini. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Kalau misal merah, target penurunan selanjutnya kalau kita lihat secara histori ada di area 950-an. 960. Ini support selanjutnya ya untuk saham BRPT kalau misal besok malah turun cukup dalam. Oke, itu untuk saham BRPT, lihat aja di awal marketnya gimana. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Antam. Antam hari ini turun ya, turun lagi nih ke 1260. Kemarin sempat mencoba breakout, sempat bertahan naik ya, cuman malah jebol lagi nih. Candlenya juga kurang bagus. Beberapa hari terakhir ini merah terus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham Antam? Kalau kita lihat di sini tanggal 25 Juli
secara keseluruhan sih didistribusi oleh OD ya 13,5 M, dan yang masuk malah ya ini YP, BK, XQ, XL ya. Sebagian retail masuk lagi di saham Antam. Untuk aslinya sendiri Netcell ya 3M-an. Untuk besok aslinya Netcell, lokalnya ada yang distribusi. Kurang bagus sih untuk transaksinya, jadi buat teman-teman yang nyangkut misal di saham Antam kemarin ambil di support malah bablas turun, ya di hold aja dulu sih. Disclaimer ya, ini masih cukup menarik sih, maksudnya masih ada apa ya, harganya udah masih di bawah gitu loh. Jadi ya semoga aja kalaupun turun resikonya nggak dalam-dalam banget ya. Mentok supportnya ada di 1180 ya. Nanti kalau mau average down lagi ya tunggu aja ada sentimen bagus atau ketika harganya udah berada di area support. Untuk saat ini mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi, atau yang udah punya posisi malah floating loss ya jangan buru-buru buat average down untuk besok ya. Takutnya kalau masih turun kan sayang ya. Waktu itu ada mantul di sini sih, jadi mungkin kalau merah pantau aja di area 1260 ya, ini support secara historinya ya. Kalau masih merah ya semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Tapi kalau malah jebol di bawah 1260 ya udah wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Antam ya. Lihat transaksi hari ini kurang bagus. Untuk besok di awal market wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Adaro yang hari ini malah turun lagi di area supportnya. Kemarin sempat naik turun aja di area sini. Cuman masih bertahan ya di atas 3130 itu supportnya. Harga penutupan ini pasti area support. Jadi untuk besok ya semoga aja bisa langsung hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya ADRO. Hari ini tanggal 25 Juli aslinya masuk lagi 12,9 M. Jadi semoga aja ini ya cuman koreksi wajar ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 25 Juli secara keseluruhan sebenarnya turunnya saham Adaro ini ada yang akumulasi yaitu KZBK, dan kedua brokernya ini asing loh. Jadi aslinya masih masuk ya dalam beberapa hari terakhir ini juga terus masuk di saham Adaro. Yang untuk lokalnya sendiri ya sebagian retail keluar. Kayaknya untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih ada potensi sideways dulu, mungkin sedikit di atas resistennya ini ya, di atas 3130-an ya. Kalau polanya bagus semoga saja bisa breakout di atas 3240 dan ngejar 3400-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Untuk skenario-nya mungkin untuk besok ya kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi naik sih. Ya mungkin akan sideways dulu ya. Kalau nanti bisa breakout di atas 3240 ini harga tertingginya waktu tanggal 23 Juli ya. Bisa breakout di atas tuh mulai ngegas naik ya. Polanya mirip-mirip BBCA kan berhasil cenderung sideways dulu sedikit di atas resistennya, ada sentimen bagus breakout. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan lihat saham BSBK yang hari ini turun. Bahkan tadi sempat cukup dalam ya penurunannya sampai ke 60-an, 67, cuman ditarik naik lagi dan close di 76 ya di area supportnya. Jadi ya dijaga lah untuk besok, semoga aja hijau, soalnya kalau merah ya support selanjutnya ada di 63 ini. Volatilitasnya cukup tinggi, jadi untuk scalpingnya masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BSBK di awal market kemungkinannya gimana? BSBK tanggal 25 secara keseluruhan sih didistribusi ya, cuman retailnya juga ikut-ikutan keluar sih, jadi siapa tahu besok naik. Market makernya ZP masih net B 621 juta, AVGB nya di 79, AVG sell-nya di 77. Jadi untuk ZP hari ini cut loss ya. Cuman masih punya posisi ini. Siapa tuh besok dinaikin dulu kan, mengingat retailnya hari ini sebagian keluar. Ya kalau mau masuk untuk scalpingan ya, mudah-mudahan untuk besok ada potensi naik sih. Pantau aja level ini mungkin ya. Kalau jebol di bawah 7, langsung jebol di bawah 75 ya tunggu di area support. Cuman kalau langsung hijau ya disclaimer, kalau mau scalpingan lihat bid overnya dan hati-hati aja. Oke, itu untuk saham BSBK, supportnya ya di 75 ini dan resistennya di 93.
Untuk selanjutnya kita akan lihat saham ISEA. Ini merah ya, hari ini turun ya. Kemarin sih naik, cuman kan kita lihat transaksinya belum terlalu bagus untuk kemarin, belum ada yang akumulasi, malah didistribusi lagi oleh CP. Hari ini turun 11%. Coba kita lihat apakah udah ada yang nampung. Untuk saham ISEA yang nampung hari ini tanggal 15 ya, ini dari tanggal 15. Hari ini tanggal 25 ya, sorry. XI yang nampung YPNICC masih broker-broker ini, dan yang jualan MG CP-nya juga masih net sell ya. Dan kalau lihat transaksi hari ini hitungannya mulai sepi ya. Ya hati-hati aja, kayaknya kalaupun naik itu cuma technical rebound aja ya. Jadi kalau naik itu malah kesempatan buat mengurangi posisi. Tapi kalau merah ya disclaimer sih, kalau mau cut loss untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Resiko masuk di saham gorengan susah buat keluar kalau udah masuk dan floating loss. Ya bukannya susah sih, cuman berat ya buat cut loss. Hati-hati aja kalau tiba-tiba masih bearish turun, itu bisa ke level 60-an ya. Oke, itu tuh saham ISEA, resistennya buat patokan saja di 251, siapa tahu ada yang goreng naik. Tapi kemungkinan cenderung masih kalau nggak sideways malah merah untuk besok. Oke, mungkin itu untuk saham ISEA, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Atau disclaimer. Terima kasih.